Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri bernama Jagat Satria dan ada rekan saya bernama Jayeng Lulu Sutomo. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah menyelesaikan tugas dari Bapak Rukin Sudarwanto, yaitu judul relasi. Materi akan disampaikan oleh Mas Jayeng Lulu nantinya dan akan dibahas sama dia bagaimana sih relasi itu dan contohnya bagaimana akan dijelaskan sama Mas Jayeng Lulu Sutomo. Nah, untuk dari itu mohon rekan-rekan untuk menyimaknya. Siapa tahu nanti ketika Mas Jayeng menyampaikan materi teman-teman mendapatkan hidayahnya atau ilmunya gitu ya, sebagai pendengar atau audien. Oke, langsung nggak usah basa-basi, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh Mas Jayeng Lulu Sutomo. Silahkan Mas Jayeng. Baik, terima kasih untuk Kak Jagat Satria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu tentang relasi. Yang pertama yaitu pengertian. Relasi adalah hubungan antara dua elemen dan himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya. Nah, ini udah pernah diajarin ya di SMA dulu masalah tentang himpunan, yaitu antara pasang-pasangan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Adapun operasi dan relasi. Yang pertama, perpaduan. Perpaduan himpunan A dan B adalah himpunan dari semua elemen-elemen yang termasuk dalam A atau B atau keduanya. Kita nyatakan perpaduan A dan B dengan sim A dan B atau dibaca perpaduan A dan B. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini ya. Itu ada di sini, ada lingkaran A itu menunjukkan himpunan A dan lingkaran B itu himpunan B. Nah, ini dijadikan satu ya. Semuanya di blok. Nah, itu namanya perpaduan, yaitu menyangkut semuanya. Untuk selanjutnya yaitu berpotongan. Nah, perpotongan adalah himpunan dari elementer-elementer yang dimiliki bersama oleh kedua himpunan. Dinyatakan dengan A, perpotongan A dan B. Nah, untuk diagram Venn-nya itu lingkaran A dan lingkaran B ini saling berdekatan ya, maksudnya bukan berdekatan, bahkan bergabung. Namun yang di blok hanya yang bagian tengah, karena itu merupakan perpotongan, jadi nggak semuanya. Lalu yang ketiga yaitu selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan dari elemen yang termasuk A tetapi tidak termasuk B. A, B yang dibaca selisih A dan B. Atau secara singkat A kurang B. Nah, untuk diagram Venn-nya sama saja ya seperti yang tadi. Itu lingkaran A digabung dengan lingkaran B. Namun yang lingkaran B ini penuh, tidak diblok. Yang terblok itu yang lingkaran A. Karena himpunan A tidak termasuk dengan himpunan B. Seperti itu. Itu yang namanya selisih. Nah, untuk yang keempat itu komponen. Komplementer dari sebuah himpunan A adalah himpunan dari elemen-elemen yang tidak termasuk A, yaitu selisih himpunan semesta U dan A. Kita nyatakan komplement dari A dengan komplement A dapat didefinisikan secara ringkas oleh atau secara singkat seperti contoh ini ada 5A aksen ya, sama dengan kurung kurawal itu X, ada U, X, dan A, itu himpunan A.
Untuk bawahnya aksen ada buka kurawal X himpunan A, tutup kurawal. Lalu ada yang namanya representasi relasi. Nah, di sini representasi dengan diagram panah. Dalam representasi relasi dengan diagram panah, kita dapat menggambarkan relasi antara himpunan dengan suatu panah. Nah, dan himpunan dengan suatu cakram atau lingkaran yang berisi anggota-anggota himpunan. Nah, di sini ada contohnya ya. Di dalam lingkaran itu ada an, ada nan, ada with. AD, dar, dan S2. Nah, di sini yang menunjuk tanda panahnya ini adalah contohnya, yaitu menggunakan himpunan dengan menggunakan panah. Seperti itu yang saling menghubungkan. Lalu ada representasi dengan tabel. Nah, untuk merepresentasikan relasi dengan menggunakan tabel, kita akan menggunakan kolom pertama tabel tersebut dengan daerah asal, yaitu himpunan A, dan kolom selanjutnya sebagai daerah hasil, yaitu himpunan B. Nah, seperti contoh, untuk kolom A itu ada Ana, ada Nanda, dan Wisnu. Untuk kolom B itu Dara, Naldi, Adi, Dara, dan Naldi. Nah, ini bentuk untuk yang representasi dengan tabel ya. Lalu yang ketiga itu ada representasi dengan matriks, ya, matriks. Misalkan terdapat suatu himpunan A, yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AM yaitu, dan B sama dengan B1, B2, B3 sampai ada itu BN. Maka representasi suatu relasi yang menyatakan hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah M, sama dengan dalam kurung itu MMN. Nah, di mana jika terdapat suatu hubungan, maka akan bernilai 1. Dan jika tidak terdapat suatu hubungan, maka bernilai 0. Lalu ada relasi inverse. Nah, ini inverse ini udah kayak nggak asing ya di SMA kita sering dengar kalau di matematika itu ada matriks inverse kayak gitu. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R yang 6 dinyatakan dengan R1. Ada relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Nah, di sini ditulis dalam notasi himpunan sebagai R1 dalam kurung kurawal B A dibagi AB R. Nah, contohnya nih, ada A itu himpunannya 1, 2, 3. Untuk B, X, dan Y. Untuk R itu himpunannya 1X, 1Y, 3X, relasi dari A ke B. Nah, untuk R aksennya, R inverse-nya ya, di sini R inverse. Nah, itu X1, Y1, X3, relasi inverse dari B ke A, yaitu dibalik ya, untuk R satunya ini dari yang R. Jadi, yang pertama tadi 1X, yang ini jadi X1, seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat relasi di sini ada beberapa macam ya. Untuk yang pertama yaitu relasi refleksif atau bercermin. Nah, untuk yang kedua yaitu relasi irrefleksif, yang ketiga relasi non-refleksif, yang keempat relasi simetris. Simetris itu sering kita dengar di kata-kata matematika, sering muncul kata simetris itu ya. Relasi asimetris, terus ada relasi non simetris, ada relasi antisimetris atau tidak simetris. Yang berkaitan dengan anti-anti itu berarti tidak ya.
relasi transitif, yaitu transif. Udah nggak asing dengan kata transif itu ya. Transif itu seperti kita berpindah. Relasi non-transif dan ada relasi intransif. Nah, untuk selanjutnya ada relasi ekuivalen. Nah, ini juga nggak asing ya kita dengar ini. Dalam matematika, relasi ekuivalen adalah relasi biner yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Nah, relasi sama dengan merupakan contoh besar dari relasi ekuivalensi, di mana untuk sembarang objek A, B, dan C. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. A sama dengan A bersifat refleksif. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Sifatnya yaitu simetris. Dia bersifat simetris di sini. Ini ternyata ada contohnya ya dari tadi. Sifat simetris ini contohnya seperti jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Nah, untuk jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini ternyata contoh dari sifat transitif di sini ya. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Oke, kita sampai di kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah relasi adalah sebuah hubungan antara dua himpunan. Ya, sebuah hubungan itu antara dua himpunan, himpunan A atau himpunan B, himpunan 1 atau himpunan 2 kayak gitu. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Jadi bisa dibilang ya, komponen pertama itu dikatakan dengan himpunan A, dan untuk komponen kedua itu dikatakan dengan himpunan. Nah, untuk menyatakan relasi ada 3 metode. Nah, di sini ada 3 metode, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan secara urut, ada dengan diagram panah, ada dengan diagram rumus. Nah, seperti itu. Jadi cukup, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Saya kembalikan kepada Kak Jagat sebagai moderator. Terima kasih Mas Jayeng Lulu Sutomo sudah menyampaikan banyak beberapa materi, diantaranya pengertian dari relasi, kemudian sifat-sifat dari relasi, dan masih ada banyak lagi yang sudah dijelaskan Mas Jayeng Lulu Sutomo. Dan kenapa saya tidak menjelaskan, karena saya sebagai moderator. Lupa saya tadi mau nyampein kalau saya dulu sebagai moderator. Jadi tugas saya adalah untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh si pemateri gitu ya. Tapi kalau pemateri itu fokus ke dalam materinya, nggak ngawali dan nggak mengakhiri gitu. Baik, untuk kawan-kawan, semoga materi ini baik diterima, dan semoga Mas Jayeng ini sudah menjelaskan, mendapatkan hikmahnya dan mendapatkan ilmunya apa yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, dan tentunya oleh Pak Rukin Sudarwanto SPDM MTI. Dan untuk semuanya, saya mohon maaf atas atau video ini kurang jelas, atau penyampaian materi kurang tepat, atau saya pembicara sendiri itu pembicaranya kurang maksimal atau bagaimana. Dan nanti ada sesi pertanyaan. Silahkan teman-teman untuk bertanya mengenai materi relasi ya. Jika sudah bertanya, nanti kita bahas di dalam meeting waktu pertemuan di kelompok 7. Terima kasih waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.